Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, limbah padat adalah sisa proses kegiatan sehari-hari manusia yang bersifat padat, terdiri atas bahan organik dan anorganik yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup, dan harus dikelola agar tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan. Secara umum, jenis limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan organisme dan umumnya mudah untuk diuraikan. Contohnya adalah sisa sayur, kotoran ternak, maupun kertas. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Contohnya yaitu besi, aluminium, dan bahan sintesis seperti plastik dan lain sebagainya. Limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya merupakan limbah yang berasal dari berbagai macam bahan kimia beracun dan berbahaya. Contohnya yaitu pestisida, sisa batu baterai, oli bekas, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Sampah, terutama sampah limbah padat, masih menjadi masalah di Indonesia meski banyak inovasi dalam pengelolaannya. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia mencapai 35.174.059,83 ton. Angka ini meningkat sebesar 2,63% dari tahun sebelumnya. Timbulan sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik yaitu sebesar 61,14%, sampah anorganik sebesar 34,82%, dan sampah berbahaya sebesar 4,04%. Penumpukan limbah padat dapat menyebabkan dampak negatif di berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak negatif pada bidang sosial yaitu penurunan kualitas kesehatan masyarakat seperti terjadinya penyakit diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Seperti yang terjadi pada Februari lalu di Sumbawa, terdapat 113 kasus DBD yang disebabkan oleh kebiasaan warga membuang sampah dan menimbun sampah. Dampak negatif pada bidang ekonomi diantaranya penurunan produktivitas karena munculnya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, penurunan nilai properti, dan kehilangan kesempatan investasi, seperti yang baru-baru ini terjadi di Pantai Torolonde, Bima. Pantai Torolonde dikeluhkan penuh sampah akibat banyaknya sampah yang berserakan di area pantai. Hal ini menyebabkan Pantai Torolonde menjadi kumuh dan tidak enak dipandang. Wisatawan pun enggan mengunjungi pantai tersebut. Dampak negatif pada bidang lingkungan yaitu pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta kerusakan ekosistem seperti rusaknya habitat flora dan fauna. Banyak sekali dampak negatif yang timbul akibat kurang tepatnya pengelolaan limbah padat di Indonesia. Namun, ada hal yang dapat kita lakukan untuk sedikit demi sedikit mengurangi dampak negatif dari limbah padat tersebut, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip sirkular ekonomi. Konsep sirkular ekonomi adalah sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan polusi, menjaga produk dan material terpakai selama mungkin, dan meregenerasi sistem alam. Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi linear yang saat ini masih diterapkan secara luas, di mana produk diproduksi, digunakan, kemudian langsung dibuang. Prinsip-prinsip sirkular ekonomi meliputi 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce yaitu mengurangi penggunaan sumber daya dan bahan baku yang dapat menghasilkan limbah. Reuse yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang baru. Replace yaitu kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Konsep sirkular ekonomi memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi biaya pengelolaan limbah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan konsep sirkular ekonomi dapat dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Pemerintah dapat berperan dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan sirkular ekonomi. Masyarakat dapat berperan dalam mengubah perilaku dan kebiasaan sehari-hari seperti mengurangi penggunaan kemasan, membawa wadah sendiri saat berbelanja, dan memperbaiki barang-barang yang rusak. Dunia usaha dapat berperan dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan konsep sirkular ekonomi. Yang pertama, pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Yang kedua, perusahaan menerapkan program daur ulang limbah plastik. Yang ketiga, masyarakat menerapkan kebiasaan membawa
tote bag sendiri saat berbelanja. Yang keempat, produsen mengembangkan produk yang terbuat dari bahan-bahan alami. Oleh karena itu, ayo kita terapkan konsep sirkular ekonomi yaitu 4R demi menjaga kelestarian bumi dan mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan. Bumi sehat, bumi kita.